Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya kelas 1A, Program Pendidikan Anak Usia Dini di Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Hari ini saya akan menceritakan tentang beberapa dauh atau tausiah yang selalu disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Yang pertama, andalkan dirimu sendiri. Kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya, tapi karena jerih payah atau usahanya sendiri. Seperti yang sering beliau dauhkan atau sampaikan, asyarafuh la bin nasabih walakin bit ta'abih. Maka jangan andalkan nasab dan silsilah, tapi andalkan dirinya sendiri. Kendati keturunan kiai besar, tapi kalah wirid, kalah. Sebaliknya, meskipun keturunan tukang becak, tapi menang wirid, ya menang. Demikianlah qaul hikmah yang sering ditausiahkan Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah kepada putra-putranya dan para santrinya. Bagi Kiai Muzaki, kemuliaan dan eksistensi seorang bukan ditentukan oleh orang lain, juga bukan karena faktor keturunan, genetik, jabatan, kekayaan, atau berbagai simbol dohiriah lainnya, melainkan lebih ditentukan oleh prestasi, kompetensi, track record, dan kredibilitas serta ketakwaan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyebutkan, pemuda yang handal adalah mereka yang berani mengatakan inilah aku, bukan mereka yang mengatakan aku anaknya si fulan, cucu si fulan. Pandangan tersebut relevan dengan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa sungguhnya posisi yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Yang kedua, ketuklah pintu berkali-kali. Ketika memberikan nasihat pada para jamaahnya, Kiai Muzaki menyebutkan setiap barang bagus harganya pasti mahal, dan untuk mendapatkannya tidak bisa dengan cara yang santai. Dibutuhkan kerja keras, tekad yang kuat, perjuangan yang tidak pernah mengenal lelah. Menurut beliau, orang yang meraih fajar hanyalah mereka yang melakukan perjalanan panjang di waktu malam. Dalam Quran disebutkan yang artinya, orang-orang berjuang keras mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dalam syair Arab dikatakan, manjaddah wajaddah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Siapa yang giat, dia yang dapat. Karena itulah bersikap optimis kendati langganan kehidupan tidak selamanya manis. Memang dalam hidup ini semua manusia akan diuji dengan bermacam-macam kasus. Tetapi di balik itu pasti terkandung maksud yang khusus. Dengan ujian akan terlihat kualitas iman, maka tebarkan sabar dan kuatkan tekad. Hanya yang menempuh sungguh-sungguh yang dapat menggapai kemuliaan. Barang siapa yang mengetuk pintu berkali-kali, pada akhirnya akan dibukakan pintu hidayah sebagaimana sabda Rasulullah, Man qara'al babah lajja walaja. Yang ketiga, bersikaplah seperti karang di tengah gelombang. Falsafah tentang tantangan kehidupan, laksana manjat pohon yang tinggi, semakin ke atas semakin kencang hembusan angin yang menerpanya. Seorang bertekad meraih prestasi menjulang harus bersiap diri menghadapi hembusan angin dan kencang. Ketika program telah dirancang dengan matang, maka jalankan dengan serius dan konstan, tanpa perasaan ragu atau pelin-pelan. Tidak perlu hiraukan ocehan orang agar tidak terombang-ambing dalam kekalutan. Memperdulikan omongan orang memang kadang tidak ada benarnya. Maka dari itu, melangkah lillah dan jangan hiraukan penilaian orang. Kalau kalian berbuat sesuatu yang ingin disebut ikhlas, maka itu tidak ikhlas. Demikian juga jika kalian meninggalkan sesuatu hanya karena khawatir disebut tidak ikhlas, intinya jadilah kalian seperti karang di tengah samudera yang kokoh menghadapi ganasnya gelombang. Atau jadilah kalian seperti ilalang yang lentur dan tidak patah oleh beban dadakan seberat apapun. Yang keempat, cukuplah Allah sebagai penolong. Setiap manusia yang hidup pasti menghadapi masalah. Sebab hidup memang memperjuangkan masalah. Perjuangan menyelesaikan masalah. Masalah adalah hidup itu sendiri dan hidup adalah masalah itu sendiri. Karena itu tidak perlu sedih menghadapi masalah. Kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menambah masalah baru. Kesedihan hanya akan memforsir jantung, menguras energi. Sungguh bersedih itu tidak berguna. Memang manusia adalah makhluk lemah yang tidak mampu menolak masalah, tapi prinsipnya tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi.
Setiap tangisan berujung dengan senyuman. Ketika kesulitan ada kemudahan. Itulah sunatullah. Yang kelima, raihlah sesuatu dengan yakin. Dalam kehidupan ini, seorang harus bersikap optimis, meskipun perjalanan hidup tak selamanya manis. Memang ada banyak liku dan tanjakan yang mesti dilakui. Ada banyak rahasia yang mesti disingkap dan ada banyak rintangan yang mesti dihadapi. Tetapi yakinlah bahwa Allah hanya memberi beban sesuai dengan kemampuan hambanya. Yang keenam, jadilah pecinta sejati. Laskar cinta adalah kaum yang menyembah Allah berdasarkan rasa cintanya. Tanda-tanda mereka antara lain yaitu pengabdiannya dilandasi kejujuran serta menempatkan kehendak Allah segalanya. Beristiqomahlah untuk selalu bersama dan tidak mau jauh apalagi berpisah dari Allah. Ditandai kesabaran bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini hanyalah Allah. Ditandai keteguhan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak suasana pencintanya. Yang ketujuh, belajarlah istiqomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Sebab dalam istiqomah berkumpul rasa sabar, yakin, syukur, ridho, ikhlas, tawakal. Karena itu istiqomah adalah kunci dari segalanya. Selain itu, iman yang istiqomah adalah iman yang tidak pernah goyah dan tetap lurus di jalannya. Apapun yang terjadi, demikian juga akhlak yang istiqomah adalah prinsip hidup yang tegas membela yang benar dan bukan yang bayar. Kekokohan prinsip itu tidak bisa dibeli dengan apapun atau dengan harga berapapun. Kedelapan, jadilah dermawan. Selain itu, tema yang juga sering dinasihatkan kiai adalah menurutnya kedermawaan merupakan karakteristik dari para waliullah, yakni sifat dan perilaku yang mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri, walaupun dirinya dalam kesulitan. Selain itu, kedermawanan juga merupakan faktor utama kedermawanan yang menegakkan hidupnya atas prinsip memberi dan bukan mengambil. 9. Jadilah manusia. Manusia disebut manusia karena 3 hal, yaitu punya akal, punya hati nurani, punya rasa malu. Jika ketiganya tidak difungsikan dengan baik, maka manusia akan lebih mulia dari makhluk yang ada. Sebaiknya jika ketiganya tidak berfungsi dengan baik, maka manusia akan kembali hina dari binatang sekalipun. 10. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam perjalanan hidup, kalian kelak pasti tidak akan luput dari gangguan dan kejahatan orang. Kalian akan difitnah, dihina, bahkan disiksa. Tapi jangan khawatir, Allah senantiasa bersama kalian. Jika kalian mukmin sejati, kalian tidak perlu takut dengan hinaan orang, sebab itu merupakan rahmat dari Allah yang Maha Agung. Ke-11, bersyukurlah atas segala hal. Dalam salah satu nasihatnya, Kiai Muzaki menyebutkan, andai ada waktu sejenak untuk menghitung berapa lama hidup yang telah kita jalani, berapa banyak kesehatan yang telah kita nikmati, berapa kali kesuksesan yang telah kita raih, berapa banyak rezeki yang kita dapat. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Benar, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan hikmah dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.